Salam jumpa kembali teman-teman semua. Setelah Togame menyerah pada pertarungan keempat melawan Sakura kemarin, sekarang saatnya kita bahas pertarungan kelima dari pertarungan 5 versus 5. Artinya ini adalah pertarungan terakhir, yaitu Raja melawan Raja, Umemiya melawan Choji. Setelah Togame dan Sakura turun dari atas pentas pertarungan, Kang Ume lalu bertanya kepada Tomiyama Choji dengan berkata, "Apa yang kau rasakan setelah melihat pertarungan tadi?" Lalu Choji menjawab, "Hah? Apa maksudmu?" Lalu Kang Ume menanggapi jawaban Choji itu dengan berkata, "Memalukan." Choji yang tidak mengerti dengan pertanyaan Kang Ume itu pun lantas menanyakan kenapa Kang Ume bertanya seperti itu. Tapi sebelum Kang Ume menjawab pertanyaannya itu, lalu Choji melanjutkan omongannya dengan berkata, "Tapi ya, terserahlah, itu seperti tidak adil. Kau memiliki banyak orang yang kuat, tidak seperti kelompok kami. Karena semuanya lemah. Aku nggak bisa bebas, nggak seru sama sekali." Lalu semua kelompok sisi Toren yang mendengar ucapan Choji yang seperti itu pun bertanya-tanya kenapa kok Choji berkata seperti itu kepada kelompoknya. Lalu Choji mengarahkan badannya ke depan kelompoknya itu dan berkata bahwa kalau dia menang, Kang Ume dan Bufurin akan menjadi miliknya. Dan setelah itu hari-hari yang membosankan akan berakhir dan aku akan menjadi bebas, lanjut Choji. Lalu setelah Choji mengatakan itu kepada kelompoknya, dan Choji berkata kepada Kang Ume untuk memberikan semua yang Kang Ume miliki itu. Dan Choji pun langsung menyerang Kang Ume dengan cepat. Kemudian Kang Ume mengcounter serangan Choji itu dengan tinjunya, namun Choji berhasil menghindari counter itu dengan sangat cepat dan menaiki pundaknya Kang Ume. Semua kelompok Furin pun terkejut dengan gaya pertarungan yang dilakukan oleh Choji itu. Namun Kang Ume berhasil menarik Choji yang nangkring di pundaknya itu dan membantingnya ke lantai. Tapi di sini sangat disayangkan, Choji berhasil mengantisipasi pergerakan Kang Ume itu dengan gerakan akrobatiknya. Semua orang yang ada di ruangan itu pun sontak saja menjadi kaget. Hayato bahkan mengomentari gaya pertarungan Choji itu seperti bayi monster yang baru lahir. Tidak hanya Hayato, Hiragi juga ikut mengomentari hal itu dengan mengatakan bahwa Choji itu adalah pemimpin termuda di sepanjang sejarah sisi Toren. Di sisi lain, Sakura nampaknya merasa kesal setelah memikirkan apa yang dilakukannya kepada Choji di atas arena tadi dengan berkata di dalam hatinya, "Jika saja Kang Ume tidak menghentikanku." Nah, mungkin di sini Sakura berpikir kalau kekuatannya masih belum cukup nih, masih belum bisa ngimbangin kekuatannya si Choji setelah melihat pertarungan Choji sama Kang Ume ini. Dan dari situ Sakura bertekad untuk menjadi lebih dan lebih kuat lagi. Kembali ke arena pertarungan, Choji terlihat terus melakukan serangan demi serangan kepada Kang Ume. Namun Kang Ume berkali-kali menangkis dan menghindari serangan yang dilakukan oleh Choji itu. Dan pada serangan berikutnya, Kang Ume menahan tinju Choji itu dan membalasnya dengan tinju yang sangat keras. Terlihat di panel ini tinju Kang Ume seperti tidak mengenai Choji. Namun meski terlihat seperti itu, entah kenapa Choji mengeluarkan darah di hidungnya. Ini mungkin jurus ini ya, pukulan tidak mengena tapi bisa membuat berdarah. Pakai nen atau ren ya, atau ten. Dan setelah melakukan counter attack itu, Kang Ume berkata kepada Choji, "Aku tidak akan kalah melawan orang yang bahkan tidak paham tentang arti pertarungan." Lalu serangan demi serangan kembali dilancarkan oleh Choji dengan kuat dan cepat. Namun di sini terlihat Kang Ume seperti tidak berusaha untuk menghindari serangan itu. Kang Ume malah menerima setiap serangan yang dilakukan oleh Choji. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang nonton jadi terkesima. Di panel ini, Choji mencoba memberikan serangan dari bawah dengan melakukan sliding ke kolong Kang Ume dan menarik bajunya Kang Ume, namun Kang Ume berhasil mengkonter serangan itu dengan cara berbalik dan menghantamkan tinju ke Choji. Namun sepertinya Choji masih bisa menghindari pukulan Kang Ume itu. Choji yang melihat Kang Ume begitu tenang dalam pertarungan itu pun lantas bertanya kepada dirinya sendiri kenapa Kang Ume kelihatan begitu kalem. Lalu Kang Ume berkata bahwa pukulan Choji itu terlalu lemah. Dan Kang Ume menjelaskan bahwa pukulan Choji itu terlalu lemah karena tidak bersandar pada apapun. Choji sepertinya kesal mendengar omongan Kang Ume itu. Namun Choji berpikir apapun yang dikatakan Kang Ume kepadanya tidak akan berarti apa-apa jika pada akhirnya dia bisa mengalahkan Kang Ume.
Dan Choji kembali mengarahkan tinjunya sambil melompat dan berkata, "Aku akan menghajarmu sampai kau diam." Namun lompatan yang dilakukan oleh Choji itu ternyata cuma untuk mengelabui Kang Ume. Serangan sebenarnya yang akan dilakukan Choji itu mengarah dari bawah. Dan benar saja serangan itu berhasil mengenai Kang Ume, tapi Kang Ume tetap kokoh tegap berdiri. Kang Ume malah bisa membalas serangan Choji itu dengan pukulannya yang sangat keras dan Kang Ume berkata, "Pukulanmu itu terlalu lemah, itu tidak akan berpengaruh apa-apa kepadaku." Semua orang yang melihat pukulan Kang Ume yang kuat itu pun pada terkejut. Setelah menerima tinju itu, Choji terlihat merasa kesakitan. Kemudian Choji berkata, "Seberapa sakit pun itu, aku tidak peduli. Yang penting aku bebas." Dan Choji kembali melancarkan serangannya kepada Kang Ume sambil berteriak ke Kang Ume, "Jangan menghalangi jalanku." Dan serangan Choji itu pun lagi-lagi bisa dihindari sama Kang Ume. Lalu Kang Ume mengatakan kepada Choji, kebebasan seperti apa yang dimaksud Choji itu? Choji menjawab, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan di mana aku bisa bersenang-senang. Dan Kang Ume nanya lagi nih, terus senang-senang yang kayak apa? Bertarung dengan orang-orang yang kuat seperti aku sekarang, jawab Choji. Lalu Kang Ume menanggapi jawaban Choji itu dengan berkata, dan kau belum juga bahagia. Kau belum paham tentang dirimu. Itulah kenapa kau tak pernah menikmatinya. Ini pasti berat untukmu. Kata-kata Kang Ume itu pun tentu saja membuat Choji kesal. Lebih lanjut, Kang Ume berkata, aku tak punya apapun selain simpati untuk tim. Apapun alasanmu, kau tetap pemimpin mereka. Dan jangan biarkan pengikutmu melihat wajah lemahmu itu. Dan serangan demi serangan dari Choji itu pun kembali dibalas oleh Kang Ume dengan tinjunya yang mengarah telak tepat di wajah Choji. Togame dan kelompoknya yang melihat kejadian itu pun tampak begitu tegang. Di sisi lain, Sakura dan kawan-kawan tampak terkesima dan bahkan Nirei sampai berkata kalau dia bersyukur bisa masuk Furin dan dipimpin oleh Kang Ume. Choji yang menerima tinju dari Kang Ume itu pun tiba-tiba terbayang wajah teman-temannya yang tadinya tersenyum berubah menjadi suram. Dan bayangan yang ada di pikirannya itu membuat Choji seperti frustasi memikirkan kenapa dan ada apa dengan semua yang terjadi. Lalu Choji meminta Kang Ume untuk diam sambil berteriak. Dan hal itu membuat anggota kelompoknya menjadi terlihat seperti ketakutan. Kemudian Choji mengabaikan semua yang ada di pikirannya dan berkata, terserahlah, aku tak ingin kau lagi Ume. Aku sudah gak perlu apapun. Setelah mengatakan itu, Choji pun mengamuk dan memberikan serangan demi serangan kepada Kang Ume dan berhasil membuat Kang Ume terjatuh. Choji lalu menindih badan Kang Ume itu dan menghantamkan pukulan-pukulan yang keras ke wajahnya Kang Ume. Namun, Kang Ume sepertinya tidak mencoba untuk menghindari semua pukulan Choji yang menghantam ke wajahnya itu. Dan kelompok Sisi Toren yang melihat hal itu pun keheranan dengan apa yang dilakukan sama Kang Ume itu. Dan Sakura yang melihat itu pun berdiri dari tempat duduknya dan berteriak kepada Kang Ume, "Hei, apa cuma itu yang bisa kau lakukan?" Lalu Hiragi meminta Sakura untuk diam dan berkata, "Diam dan lihatlah." Lalu Choji menghentikan hantaman tinjunya itu untuk sesaat. Dan di saat itu Kang Ume berkata kepada Choji bahwa Choji sungguh sudah jauh tersesat. Mendengar hal itu, lalu Choji kembali menghantamkan tinjunya ke Kang Ume sambil meminta Kang Ume untuk diam. Dan teriakan Choji semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba Choji menghentikan pukulannya itu dan menyenderkan kepalanya di atas dada Kang Ume. Dan Kang Ume menekap Choji sambil berkata kepada Choji, "Sudah, tidak apa-apa. Kau sudah menemukan jawabannya." Dan diperlakukan seperti itu oleh Kang Ume, Choji pun kaget dan langsung bangkit. Lalu Kang Ume berkata kepada Choji tentang pertarungan Sisi Toren melawan Furin di waktu dulu. Dan di panel berikutnya diperlihatkan kilas balik dari pertarungan antara Sisi Toren melawan Furin, di mana pada pertarungan itu Sisi Toren mundur dari pertarungan. Dan terlihat suatu percakapan di mana beberapa anggota kelompok Sisi Toren mengucapkan terima kasih kepada Choji karena sudah menyelamatkan mereka. Dan di panel ini Choji terlihat begitu senang. Lalu Choji membalikan badannya ke arah Kang Ume dan berteriak dari kejauhan, "Oi, Ume-chan, tadi itu yang terbaik. Kapan-kapan ayo kita gelut lagi." Nah, kembali ke atas arena ya teman-teman ya. Di atas arena, Kang Ume mengatakan bahwa tinju Choji di pertarungan yang dulu terasa lebih berat dibandingkan dengan tinjunya yang sekarang.
Lalu Kang Ume terus berbicara tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada pertarungannya dulu sambil berjalan mendekati Choji. Dan di panel ini Kang Ume berpesan kepada Choji, "Ingat ini, apa yang kau lihat di saat pertarungan itu, itulah yang kau butuhkan." Dan di bagian ini Kang Ume memberikan sundulan ke kepalanya Choji sambil berkata, "Ingat, ini Tomiyama." Dan seketika Choji pun pingsan. Togame yang sedari tadi fokus melihat pertarungan itu tampak menjadi terharu dan mengucapkan terima kasih kepada Kang Ume dalam hatinya. Lalu di awal chapter 26 kita diperlihatkan panel-panel yang menunjukkan kisah masa lalu Choji menjalani hari-hari bersama kawan-kawannya dengan penuh keseruan dan kesenangan. Lalu keseruan dan kesenangan itu berubah menjadi sepi dan suram. Pada panel berikutnya, Choji terbangun dari pingsannya itu. Lalu Choji melihat Togame ada di hadapannya. Choji pun berkata kepada Togame bahwa Choji tadi bermimpi dan melihat wajah yang sangat muram. Lalu Togame memberitahu Choji bahwa Choji sudah kalah melawan Kang Ume. Nah, Choji tampaknya udah nggak peduli nih dengan hasil pertarungannya melawan Kang Ume. Choji malah nyeritain apa yang dia alami dalam mimpinya itu. Dan memberitahu kepada Togame bahwa dia sudah mendapatkan jawaban dari keresahan yang dialaminya dengan berkata, "Aku sekarang mengerti, jika semuanya bahagia, maka aku pun bahagia. Jadi, tolong bisakah kau tersenyum?" Lanjut Choji kepada Togame yang sedang bersedih. Nah, di panel-panel selanjutnya terjadi percakapan di antara Choji dan Togame yang pada intinya Togame merasa bersalah atas apa yang dialami oleh Choji dan Togame meminta maaf kepada Choji. Dan Choji merasa bersalah atas apa yang dialami oleh Togame dan kelompok sisi Toren lainnya karena perilaku dan sikapnya. Dan Choji berterima kasih kepada Togame atas perjuangannya untuk menyatukan dan menjaga kelompok sisi Toren. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami ulas di kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Buat teman-teman yang udah nonton kami ucapin makasih. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe untuk perkembangan channel ini. Dan jangan lupa like video ini. Dan kami doakan supaya teman-teman selalu berada di dalam kondisi dan situasi yang berkelimpahan rezeki, selalu diberkahi, dan diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Salam hormat dari kami, dan permios.